Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah luar Baik, biasa. alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Walaupun suasana sudah jam terakhir ya ini, kita masih diberi kesehatan sama Allah. Jadi kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Tapi sebelum belajar kita akan berdoa dulu. Coba tolong pimpin berdoa Hasan sebagai ketua kelas. Halo Hasan. Oh iya. Tolong Iya. dipimpin berdoa. Oh iya. Hasan melamun, Bu. Oh iya. Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima Terima kasih kasih, Bu. Hasan sudah memimpin Ibu. berdoa. Untuk berikutnya, saya akan tanya kehadiran kalian. Kelihatannya hadir semua ya, walaupun sudah sangat lesu untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Karena biasanya IPS mesti di jam-jam terakhir. Mudah-mudahan kita nanti tidak mengikuti pembelajaran dengan loyo ya. Kita tetap semangat. Ya, Bu. Hadir semua ya anak-anak. Tidak ada yang izin ke belakang. Tidak ada, Ibu. Baiklah, saya sebelumnya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini bersama materi yang akan kita pelajari. Materi hari ini adalah kegiatan ekonomi. Coba kalian lihat tujuan pembelajaran yang Ibu tampilkan saat ini. Sudah kelihatan anak-anak? Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini saya sampaikan, setelah pembelajaran diharapkan kalian mampu memahami pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, menjelaskan alur kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi melalui peta konsep. Nanti Ibu Guru tampilkan peta konsepnya ya. Yang ketiga, menganalisis faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, yaitu ada faktor produksi, ada cara-cara distribusi, dan konsumsi pelaku ekonomi. Yang keempat, menganalisis kegiatan konsumsi pelaku ekonomi. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian ini unsur-unsur yang akan dinilai pada pembelajaran ini yaitu sikap, yang pertama, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Sikap kalian selama pembelajaran dan selama pengerjaan tugas nanti akan dinilai oleh Bu Guru. Yang kedua pengetahuan nanti kalian mengerjakan soal-soal di LKPD ya. Di LKPD akan Ibu berikan LKPD untuk dikerjakan. Yang ketiga keterampilan. Keterampilan itu sikap kalian saat berkolaborasi atau keterampilan kalian saat berkolaborasi mempresentasikan hasil dari LKPD tadi. Baiklah, untuk yang selanjutnya, Bu Guru akan tampilkan gambar-gambar ini. Kalian amati gambar-gambar ini, kegiatan ekonomi di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian.
ya. Dan Bu Guru akan menanyakan sedikit tentang gambar-gambar tersebut yang berhubungan dengan materi yang sebelumnya, ya. Materi sebelumnya dan dikaitkan dengan materi yang hari ini akan datang ini, ya. Itu semua ada gambar orang di sawah sedang memanen padi, gambar orang menjahit, gambar anak yang sedang makan, gambar kereta api. Apa maksudnya gambar kereta api ini nanti ya? Sebelum lanjut ke materi berikutnya, Bu Guru akan tanya dulu pada kalian. Kalian kemarin sudah belajar tentang jenis-jenis kebutuhan ya, jenis kebutuhan ekonomi. Coba Bu Guru pengen tahu apa saja jenis kebutuhan ekonomi yang dibutuhkan oleh manusia, apa saja jenis-jenisnya. Daud? Ada kebutuhan primer dan sekunder, Bu. Kebutuhan primer, Bu. Iya, betul. Ada kebutuhan primer. Dan kebutuhan sekunder. Sekunder. Juga ada satu lagi, Daud. Masih ada satu lagi. Iya, tuh. Kebutuhan tersier. Yang kedua, ada yang pertama tadi ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan tersebut? Coba, Gadri. Bisakah kalian memberikan jawaban cara memenuhi kebutuhan tadi? Gadri mana ya? Bu. Halo, Bu. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier tadi, Gadri? Harus bekerja, Bu. Harus berusaha. Berjualan. Iya, pintar sekali, Gadri. Bekerja atau berusaha. Berusaha dan bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan itulah yang disebut dengan kegiatan ekonomi yang akan kita pelajari hari ini. Bu. Ya, sekarang kalian bisa mengamati gambar-gambar ini. Amati dulu gambar-gambar ini. Yang pertama, ini termasuk kegiatan apa? Heldi, gambar yang pertama orang sedang memanen padi ini termasuk kegiatan apa, Heldi? Produksi, Bu. Produksi, pintar sekali. Yang kedua, tentang gambar apa? Konsumsi. Produksi juga, Bu. Konsumsi, Bu. Konsumsi. Betul. Bahasan Ini kegiatan produksi, bukan konsumsi. Oh. Untuk yang ketiga, gambar ketiga ini ada gambar kereta api. Di dalam kereta api ini ada apa ya? Ada orang, Bu. Ada orang, juga ada barang. Barang. Distribusi, Bu. Iya, pinter. Ini gambar yang keempat, Abid. Apa ini? Anak sedang makan ini termasuk kegiatan apa, Abid? Makan konsumsi, Bu. Konsumsi. Iya, pinter sekali kalian semua. Sudah mengetahui ini adalah faktor produksi. Ini produksi, konsumsi, dan distribusi. Sekarang kita akan lanjut, Bu Guru membagikan bahan ajar dan bahan pembelajaran untuk kalian. Kalian cukup membaca bahan ajar atau handout yang Bu Guru berikan. Nanti kalian bisa menjawab LKPD yang akan Bu Guru bagikan juga. Bentar. Sudah kelihatan anak-anak? Ini mau mulai, Bu. Sudah, Bu. Ini tadi hubungannya untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Jadi kebutuhan hidup dipenuhi dengan melakukan kegiatan ekonomi. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier tadi bisa dipenuhi dengan manusia melakukan kerja, ya, bekerja. Kegiatan ekonomi ini yang dilakukan di mana, Satriani? Di mana itu ya? Di pasar ya, Bu? Saya kurang. Iya, betul, di pasar. Iya, ini ada Ini tidak di pasar. konsumen, ada produsen, ya. Terus gambar selanjutnya seperti ini berkaitan dengan
bahan ajar. Pengertian dari produksi. Siapa yang tahu pengertian dari produksi? Coba, Mang. Iya, Bu. Ini ada produsen, itu orangnya produsen. Kalau produksi, apa yang dimaksud dengan produksi? Berdasarkan gambar dan bahan ajar yang Ibu tampilkan, produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau menambah nilai guna barang atau jasa. Iya, betul sekali. Produksi adalah menambah nilai guna barang atau jasa, atau seorang produsen itu bisa menghasilkan barang yang berguna bagi orang lain atau nilai gunanya meningkat. Contohnya ya seperti ini. Kalau nasi hanya berupa nasi, itu tidak akan mempunyai nilai guna yang tinggi. Tetapi kalau sudah diolah menjadi nasi goreng, ini seperti gambar yang kedua ini ya. Ini gambar kedua, ada orang makan nasi goreng, ada yang sedang masak, oke. Ini ada yang mendistribusikan barang, memberikan barang. Itu akan menambah nilai guna barang tersebut atau dapat mempunyai nilai jual yang tinggi. Ini kegiatan ekonomi produksi. Nah, ini yang berikutnya, ini gambar berikutnya, kalian amati juga. Toki sedang memasak makanan. Yang saya contohkan tadi ya, kalau nasi hanya berupa nasi putih dan lauk sambal atau tempe, itu kurang bernilai. Ini adalah kegiatan distribusi. Ini gambar kereta api memuat peti kemas yang berisi barang-barang yang barang-barang produksi untuk disalurkan pada konsumen. Ya. Kalian baca, coba mau saya tanyakan, apa pengertian dari distribusi? Kegiatan kegiatan menyalurkan barang, Bu, dari suatu tempat ke tempat yang lain. Iya, betul. Kegiatan menyalurkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain untuk sampai kepada konsumen. Iya, sampai pada konsumen harus disalurkan melalui distribusi. Contohnya kalau distribusinya, produksinya banyak seperti pabrik, harus disalurkan melalui peti kemas seperti ini. Pabrik kan tidak mungkin hanya mengirimkan 1-2 secara online atau shop itu ya. Jadi harus disalurkan secara besar-besaran seperti ini melalui jalur kereta api atau jalur darat, jalur laut, udara, ya, dengan peti kemas seperti ini. Yang berikutnya adalah konsumsi. Konsumsi itu tidak hanya makan ya, pengertiannya tidak hanya makan, seorang yang makan saja. Seperti ini membeli pakaian juga adalah konsumsi. Dari yang kalian baca, apa pengertian dari konsumsi? Coba Heldi. Apa pengertian dari konsumsi? Ditidur itu, Ibu. Menghayal. Heldi kemana ini? Dia dengan Wari. Tidur. Ya Bu, konsumsi itu kegiatan menggunakan barang atau jasa Bu. Iya. Konsumsi itu atau mengurangi nilai guna iya, konsumsi barang itu atau jasa. Menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Ya, kebutuhan manusia itu bermacam-macam, tidak hanya makan. Ada tadi kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok saja ada sandang, pangan, dan papan. Ya, sandang itu pakaian, pangan itu untuk makanan, bukan sehari-hari yang harus dipenuhi, dan papan atau tempat tinggal. Ya. Ini setelah kalian baca, apa tujuan konsumsi lainnya? Selain yang Bu Guru paparkan tadi, apa tujuan konsumsi? Siapa yang tahu?
Diana tahu tujuan konsumsi, bisa menjelaskan? Selain Diana, ada yang bisa menjelaskan tujuan konsumsi selain hanya menghabiskan nilai guna suatu barang? Agar ini Ibu, agar kebutuhan kita bisa terpenuhi. Iya, betul. Yang lainnya ada lagi? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Bu. Ya, sama dengan Diana tadi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari agar kebutuhan kita terpenuhi. Ada yang lainnya lagi? Iya Bu, Kalian kan sudah baca tadi? agar merasa puas Bu. Kalau makan kita merasa puas, oh kita kenyang. Kalau kita liburan, oh kita merasa senang, seperti itu. Iya, betul. Untuk memuaskan baik jasmani atau rohani kita, agar kita merasa puas, tidak merasa gelisah lagi, karena semua kebutuhan sudah terpenuhi melalui konsumsi. Sekarang yang berikutnya ini pelaku ekonomi. Siapakah pelaku kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi? Berilah kesimpulan, coba. Iya Bu, saya Bu. Ya. Jadi berdasarkan hasil analisa dari presentasi dan bahan ajar, diskusi, maka dapat disimpulkan bahwa produksi itu adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Sedangkan distribusi itu adalah penyaluran barang atau jasa dari suatu tempat ke tempat yang lain agar bermanfaat bagi masyarakat umum. Kemudian konsumsi itu adalah penggunaan pemakaian dari barang yang sudah didistribusi, baik itu secara keseluruhan ataupun secara berangsur-angsur. Itu Bu, terima kasih. Iya, betul sekali. Ya, sudah dimengerti semua? Mungkin hari ini pelajaran kita akhiri karena waktunya sudah habis, sudah waktunya pulang ya, sudah waktunya jam pulang sekolah. Jadi Bu Guru akan akhiri pembelajaran ini, tapi sebelumnya kalian tutup dulu dengan doa. Ayo Hasan dipimpin untuk berdoa pulang agar kita diberi keselamatan sampai di rumah. Iya, Bu. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Hasan. Sama-sama Sebelum Ibu. Bu Guru akhiri, kalian jangan lupa belajar di rumah untuk materi selanjutnya dan tetap semangat. Ya, tetap semangat dalam belajar. Bu akhiri, assalamualaikum.